Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormat kami. Ini lanjut part ketiga nih ya. Karena kami bersuan dari Kebumen ini ya. Kebumen ke Pamulang itu kan jauh juga ya Pak ya. Nah maka dari itu kami sebenarnya kalau tentang Sang Kinasih Satrio Piningit ini gak cukup sebulan nih kalau beliau ini sangat paham dan sangat mengerti ya. Nah pada kali ini part ketiga ini kami pertanyaan yang berikutnya kami ingin menanyakan terkait perjalanan Sang Kinasih Satrio Piningit, termasuk ini tugas apa yang diemban Sang Kinasih Satrio Piningit. Menurut Bapak itu seperti apa itu pandangan Bapak terkait tugas yang diemban oleh Sang Kinasih Satrio Piningit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, insya Allah saya hanya menjabarkan, bukan berarti ini menjadi suatu edukasi yang pasti. Ini hanya sebuah cerita dongeng, boleh diyakinin, boleh tidak. Artinya kurang lebihnya adalah seorang perjalanan Satrio Piningit, Sang Kinasih. Awalnya beliau juga hanya manusia biasa yang tidak mengerti apa-apa. Perjalanan beliau cukup panjang, dari usia 2 tahun beliau sudah menjadi seorang Raja Wali. Jadi dalam kisahnya itu beliau memboncengkan para Satrio Piningit yang lalu terkait Mister Soekarno. Itu tugasnya. Sampai menjelang usia dewasa dia pun tidak mengerti, karena itu berjalan di alam goib. Di alam nyata dia tetap seperti kita, ya bergaul dengan temannya, bergaul dengan masyarakat, ya bermain. Ketika menjelang mulai remaja dia juga mengenyam pendidikan seperti yang lainnya. Tetapi ada satu kelebihan beliau mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Oh gitu ya. Iya. Di SD pun dia waktu sekolah TK dia umur 4 tahun. Yang lain kan 5 tahun, beliau 4 tahun sudah minta sekolah SD. Di SD juga selalu juara 1 sampai selesai. Masya Allah ya. Dan SMP-nya pun begitu. Beliau termasuk yang mempunyai kecerdasan yang lebih dari yang lainnya, gampang mengerti sesuatu hal yang beliau tidak harus dipelajari secara detail, dia lebih memahami. Waktu sekolah yang lainnya, terkait sekolah di luar bangku sekolah, apapun yang dia berikan, dia selalu bisa mengerjakan dengan sempurna. Masya Allah ya, itu sangat ini ya, perjalanannya yang sangat bagus juga ya, kalau kecerdasan beliau itu di atas rata-rata ternyata. Ya memang itu sesuai dengan Prabu Joyoboyo yang mengatakan bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini benar-benar pantas untuk mengemban tugas ini ya. Masya Allah ya. Apakah Satrio Piningit ini di alam gaib ini mempunyai pendamping, Pak? Kalau di alam gaib sejarah beliau pasti. Di alam gaib beliau mempunyai pendamping, seperti setahu saya beliau mempunyai pendamping ada 2 naga. Dua naga itu ya? Naga. Masya Allah. Yaitu naga putih dan naga merah yang saya tahu. Putih dan merah. Naga merah. Kalau dia terus berlanjut kepada ketika beliau mulai dewasa, mulai beliau dibejang sama ibundanya, sama biungnya untuk melakukan perjalanan praktilas. Secara sadar dan tidak sadar beliau selalu dilindungi. Dalam arti begini, banyak kejadian yang beliau alami. Ketika mau meninggal aja beliau hidup kembali. Itu kurang lebih 4 kali beliau mau meninggal karena tugas belum selesai, hidup kembali. Itu pernah mengalami juga pecah kepala, hidup kembali, pecah perutnya, ususnya, hidup kembali, terus tenggelam, hidup kembali, sampai terakhir darahnya tubuh juga tetap hidup kembali. Itu Satrio Piningitnya atau lakonnya? Oh, lakonnya Kurang lebih seperti itu. Berarti memang perjalanan yang begitu susah ya, sulit dengan selalu dihadapi. Tujuannya untuk supaya Satrio Piningit ini
tegar ya, kuat Betul. menghadapi segala Macam cobaan. macam cobaan. Apalagi zaman sekarang itu kan banyak yang namanya hujatan, bulian, itu tidak ngaruh ya untuk Satrio Piningit ini. Ya di awal-awal mungkin beliau merasa, karena sebagai manusia biasa ya merasa punya perasaan naluri yang kok saya dihujat, saya dibully, tapi beliau tetap mempunyai tekad yang sangat kuat. Ibarat orang sekolah, beliau ibarat orang kuliah benar-benar harus sampai di wisuda, sampai selesai. Bahasanya beliau punya pedoman adalah rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Perjuangannya sampai titik darah penghabisan, tidak ada satupun pengaruh di dalamnya, maupun itu teman-temannya, maupun sahabatnya, maupun keluarganya, buat beliau dianggap sebagai masa lalu sajalah gitu. Oke, ya kita lagi azan ya, dijeda dulu ya kameramen. Ya, tadi mohon maaf ya, karena kita sebagai umat muslim tentunya menghargai, karena di sini juga mayoritas muslim, ada azan. Kita lanjut tentang perbincangan kami terkait dengan Sangkinasih Satrio Piningit. Nah, tadi sudah diputarkan, sudah diwejangkan oleh sesepuh yang ada di Pamulang ini. Sekarang saya mau menanyakan nih, terkait dengan dana amanah itu ada nggak sih sebenarnya? Ya, kalau saya pribadi, karena saya tidak dikasih ilmu itu ya Kang Mas, sebenarnya saya tidak terlalu paham dengan dana amanah. Tapi ada kira-kira? Tapi ada Masya Allah. terkait dana amanah itu, terkait adalah perjanjian, diawali dengan perjanjian Green Hilton. Hilton Itu perjanjian dari harta-harta kerajaan yang dulu pada zaman perang dititipkan oleh beliau Soekarno di Belanda. Kemudian terjadi perang dunia kedua, diambil alih oleh Amerika untuk dimanfaatkan kepada bangsa-bangsa dan negara-negara untuk dijadikan aset atau peminjaman. Pada saatnya nanti jatuh tempo akan diambil kembali, entah itu fisiknya, entah itu berupa bunganya, untuk dikembalikan ke kesejahteraan masyarakat Indonesia. Masya Allah, mudah-mudahan enggak ya? Seperti itu. Mudah-mudahan. Itu tugas beliau, dengan bahasanya falsafah pedoman beliau bahwa itu harta dari Allah, diberikan amanah kepada beliau Mr. Soekarno. Itu adalah harta yang diamankan oleh beliau, dikerjakan dengan cara beliau, diselesaikan dengan cara beliau, dengan orang-orang beliau, gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu kan banyak yang beredar itu kunci harta amanah itu satu-satunya adalah Sangkinasih Satrio Piningit. Itu benar atau tidak itu? Pak, insya Allah betul. Karena pada masanya saat itu, ketika Bapak Soekarno menjadi Satrio Piningit, kan beliau yang diamanahkan. Iya, betul. Jadi beliau yang diamanahkan, beliau yang meminjamkan, beliau juga yang menyelesaikan, begitu Ahmad. Orang lain tidak akan pernah mampu karena tidak mengetahui. Yang mengetahui perjanjian itu semua kan beliau. Iya, betul. Ya. Ya nih, kalau yang saya juga banyak tuh komen-komen yang ini katanya hanya sekedar mitos atau hanya sebagai dongeng belaka, bahwasanya Satrio Piningit ini apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo ini hanya sebatas mitos atau dongeng. Itu bagaimana menurut pandangan sampean sebagai sesepuh yang ada di Pamulang ini? Kalau terkait Satrio Piningit itu kan adalah sebutan untuk orang Jawa. Kalau Mesias itu di agama Buddha. Kalau di Sultan di mana? di Di Arab itu Imam Al-Mahdi. Kalau untuk keseluruhan adalah Indonesia Nusantara itu adalah Ratu Adil.
Ratu Adil adalah yang memberikan nanti kesejahteraan seluruh umat. Dikembalikan harta itu adalah harta kerajaan. Kerajaan itu punya masyarakat, dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Beliau hanya sebagai penyelesai yang diberi amanah dan juga menyelesaikan, dikembalikan kepada rakyat. Karena sebenarnya rakyat ini adalah sebagai tuan kita justru menjadi bahasanya istilahnya baturnya lah, ngomongnya daripada rakyat. Insya Allah ya. Berarti pada kesimpulannya apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo ini itu insya Allah akan datang di mana waktunya memang sudah pas itu ya. Insya Allah. Titi mongso. Titi wancine. Titi wancine atau titi mongso, karena itu memang rahasia di atas rahasia yang berhak istilahnya melahirkan manitis. Rahasia di atas rahasia hanya satu, yaitu Sang Esa, Sang Tuhan Allah yang maha wewenang segala sesuatunya. Ya itulah wejangan tadi kami bersowan tim Padepokan Lokajaya kepada sesepuh yang ada di Pamulang. Mohon kiranya bila mana kami tim Padepokan Lokajaya itu salah ataupun sesepuh ini, mohon para sahabat semuanya bisa memberikan maaf terhadap kami semua ya. Karena kami hanya sebagai orang biasa, tentunya namanya manusia itu pasti ada salahnya ya Pak ya. Betul. Ya mohon untuk dimaafkan bila mana kurang bagus, kurang pas ya mohon untuk diluruskan sesuai dengan keilmuan masing-masing ya. Saya rasa dan saya yakin spiritual itu tidak ada yang namanya pembulian, penghujatan. Kalau itu terjadi mungkin ilmunya yang kurang tinggi kali ya Pak ya. Mungkin karena tidak tahu. Oh karena tidak tahu ya. Tidak tahu. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ya. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat kami dari tim Padepokan Lokajaya. Silakan Pak untuk di sini mau menutup apa enggak nih? Silakan panjenengan mau. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.